بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Pak, ini mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar moderasi beragama. Yang terhormat kepada Rektor UIN Walisono Semarang, Profesor Dr. Kiai Imam Taufik MAD. Yang kedua, yang terhormat kepada Ketua MUI Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Subahar MAD. Dan yang ketiga, yang terhormat kepada Sekretaris Umum MUI Kota Semarang, Kiai Haji Amin Farid MAD. Tak lupa seluruh peserta webinar moderasi beragama. Sebelumnya kita di sini akan membahas tentang webinar moderasi beragama dengan tema prospek dan tantangan kaum milenial di masa pandemi, yang isinya akan karena minimnya pengetahuan muda-mudi dalam menghadapi sosial media, terutama media dakwah dan media sharing informasi. Banyak dari mereka yang salah dalam penggunaan media sosial, sehingga mereka kesulitan membentengi diri dari gerakan takfiriyah, serta kurangnya kacamata toleransi dalam memandang perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan perpecahan di masyarakat. Webinar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum dan milenial dalam menghadapi era media sosial di masa pandemi ini. Terus kemudian mampu mengaplikasikan pengetahuan agama di masa pandemi dengan media sosial. Dari sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV dari pemateri.
Yang pertama dari Prof. Ervan Subair. Prof. Ervan Subair. Nama lengkap Muhammad Ervan Subair, lahir di Bondowoso 24 Juni 1956. Jabatan fungsional sebagai Guru Besar Ilmu Hadis. Pendidikan sarjana muda Fakultas Syariah IAIN Songo pada tahun 1980. Sarlek Fakultas Syariah UIN Songo pada tahun 1983. S2 IAIN Awaludin Makassar yang lulus pada tahun 1994. Dan S3 di IAIN Syahid Jakarta dan lulus pada tahun 2002. Pendidikan non formal di Pondok Pesantren Darul Ulum Bondowoso, Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Pondok Pesantren Subarjo, Pondok Pesantren Al-Fatah Jember. Kemudian pengalaman formal yaitu menjadi dosen di FITK UIN Songo sejak tahun 1987. Dosen S2 IAIN UIN Songo dan UIN Songo sejak tahun 2002 sampai sekarang. Dosen S2 IAIN dan UIN Suka dari 2002 sampai 2008. Dosen S2 IAIN Pekalongan sejak tahun 2012. Dosen S3 IAIN UIN Songo sejak tahun 2015. Maaf. Terus kemudian pendidikan non formal narasumber tafsir Jalalain di Masjid Al-Mujahirin Perumnas Rapiak tahun 1987 sampai 1991. Narasumber sholawatut tafsir di majelis tafsir Jum'ah Subuh Pedagang Semarang dari 2004 sampai sekarang. Mengisi ceramah subuh Senin pagi di RRI Semarang 2013 sampai sekarang. Kuliah yang diampu itu ilmu hadis dan hadis arbawi, studi Al-Quran hadis, studi integratif, usul fikih, hermeneutik hadis di S3. Pengalaman jabatan Kepala Perpustakaan Indonesia Semarang, Wakil Dekan Akademi FITK UIN Semarang, Kepala UPMA atau Jaminan Mutu UIN Semarang, Wakil Rektor 3 UIN Semarang, pensyarah agama atau dai dan narasumber di Terengganu, Malaysia. Pengalaman organisasi menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 1981 sampai 1883. PMII Wali Songo Semarang tahun 1981 sampai 1983. Ketua dan pembina YPI Darul Ulum dari 1991 sampai sekarang. Pembina Lajis Semarang MUI menjadi ketua kota MUI Kota Semarang sampai sekarang. Publikasi buku menguak fakta keabsahan As-Sunnah yang rilis pada tahun 2002, akuntansi hadis Nabi di era teknologi informasi, periwayatan dan penulisan hadis Nabi, Khadim al-Ummah, dan Islam inspiratif. Kemudian dari pemateri yang kedua, Bapak nama lengkap Bapak Kiai Haji Amin Farid, tempat tanggal lahir Grobogan 14 Juni 1971. Jabatan fungsional akademik Lektor Kepala UIN Semarang. Alamat rumah Perumahan Permatapuri, Jalan Watuwila 4, Ngalian, Semarang.
riwayat pendidikan perguruan tinggi, S1 Fakultas Syariah UIN Wali Songo, IAIN Wali Songo Semarang, S2 Konsentrasi Hukum Islam IAIN Wali Songo Semarang, dan S3 UIN Wali Songo Semarang. Kemudian pelatihan profesional, pelatihan peneliti bagi tenaga edukatif pada tahun 2005, pelatihan TOT pembelajaran aktif pada 2006, workshop pelatihan produksi VCD, pembelajaran shooting, editing, burning, dan sebagainya pada tahun 2006, pelatihan penelitian kuantitatif pada 2007, pelatihan monitoring dan evaluasi 2007, pelatihan TOEFL bahasa Inggris, pelatihan TOEFL bahasa Arab pada tahun 2007, pelatihan workshop pengembangan kurikulum jurusan Tadris pada 2008, pelatihan penelitian PTK 2008, workshop asesor sertifikasi guru profesional pada tahun 2009, workshop pengembangan penelitian kualitatif untuk pendidikan pada tahun 2011, workshop pembelajaran tematik untuk jenjang SD atau MI pada tahun 2012, workshop penelitian kuantitatif untuk pendidikan pada tahun 2013, TOT Nasional Kurikulum 2013 pada tahun 2013, workshop penelitian Research and Development untuk pengembangan pendidikan pada tahun 2013. Pengalaman jabatan menjadi sekretaris program D2 Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang pada tahun 2004 sampai 2007. Sekretaris Laborat Pendidikan Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang pada 2007 sampai 2011. Sekretaris Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Wali Songo Semarang pada tahun 2011 sampai 2015. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Sosial Politik UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2015 sampai 2019. Pengalaman mengajar mata kuliah usul fikih pada tahun 2000 sampai sekarang, mata kuliah fikih pada 2002 sampai sekarang, masail fikih pada tahun 2002 sampai sekarang, fikih pada 2004 sampai 2007, pembelajaran fikih pada 2003 sampai sekarang, fikih syasah pada tahun 2002 sampai sekarang. Terus pengalaman membimbing mahasiswa pada tahun 2005 sampai 2000 sampai 2005, membimbing mahasiswa pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa IAIN Wali Songo Semarang. Pada tahun 2000 sampai 2007, membimbing mahasiswa menjadi wali studi. 2000 sampai 2007 membimbing praktek pengalaman lapangan atau PPL. Terus pada tahun 2000 sampai 2006 juga menjadi dosen pembimbing lapangan KKN. Pada tahun 2000 sampai 2002 membimbing karya ilmiah skripsi. Terus 2013 sampai sekarang membimbing penelitian mahasiswa. Membimbing karya ilmiah skripsi, membimbing mahasiswa wali studi, dan membimbing mahasiswa PPG. Pengalaman penelitian dengan judul penelitian responan kesiapan guru madrasah dalam menghadapi pelaksanaan program sertifikasi guru pada tahun 2005. Penelitian pendapat ulama NU terhadap buku efektivitas pelaksanaan sertifikasi guru. Sertifikasi guru di Jawa Tengah pada tahun 2011, pengaruh PPG terhadap profesionalitas guru menjalankan tugas fungsionalnya di madrasah pada tahun 2012, pengembangan kurikulum jurusan PGMI, menyongsong pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun 2013, pro kontra Sunni Wahabi
dalam masalah hukum Islam pada tahun 2014. Kemudian Syiah abadi sepanjang masa pada tahun 2015. Kemudian pengalaman organisasi pada tahun 2003 sampai 2005 menjadi pengurus Lembaga Studi Islam dan Sosial, pengurus Institute for Muslim Educational Studies pada tahun 2003 sampai 2006, pengurus PMDC pada 2005 sampai sekarang, Lapis pada 2005 sampai sekarang, MUI Wakil Sekretaris MUI Kota Semarang pada 2011 sampai 2015, Sekretaris Guru PGMI pada 2011 sampai 2015, dan pengembangan bidang SMA atau MA 2013 sampai 2018. Itulah CV dari pemateri pada webinar kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Irfan Zubair. Langsung mulai. Nanti kalau sampai waktunya diikut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Rektor Wali Semarang, seluruh kepanitiaan KKN, Win Wali Songo, khususnya angkatan ke-75, para mahasiswa, dan tentunya hadirin dan hadirat yang sedang menyimak acara ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita alhamdulillah di sebuah acara webinar dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga bertatap muka dalam keadaan sama-sama kita ingin menatap, ingin berenung, membaca sekaligus menatap. Bahwa bagi kita agama adalah sangat penting. Bagi kita agama adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Karena agama adalah harapan masa sekarang dan harapan masa depan. Dengan memiliki agama yang benar, kita sudah mendapatkan separuh lebih kehidupan yang membawa ke arah keberhasilan. Dengan memperoleh agama yang sosoknya sudah terpilih, dan kita yakin serta kita melangkah dari situ, kita beroleh sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Mengapa demikian?
dan mengapa orang-orang penting sejak dahulu kala, termasuk yang dibawa syariatnya oleh Rasulullah Muhammad SAW, memandang agama itu penting dan agama itu bisa selamat dan menyelamatkan seseorang. Itu adalah karena berakar dari pemahaman bahwa agama itu, kalau kita ingin berbicara lebih menatap yang elegan, agama itu kan dari A dan gamma. A itu artinya adalah tidak gam atau gamma atau gam itu kocar kacir. Orang yang dalam pikirannya sudah ada agama, menemukan agama pilihannya. Di pikirannya itu sudah ada rasa tenang, sudah ada rasa senang, rasa ya gambaran-gambaran bahagia, sejahtera. Dan itu bukan hanya di dunia sekarang ini, tapi untuk dua alam. Alam dunia, alam akhirat. Negeri dunia, negeri akhirat. Kita memandang agama itu bukan berasal dari dalam saja, dari diri kita, tapi berdasarkan teks wahyu yang turun kepada kita, yang ajarannya tidak meragukan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjelaskan apa itu agama, paling tidak dipatok dulu. Apa sih agama yang kita maklumi di sini? Dan apa sebetulnya pengertian agama yang layak kita pegang? Antara lain, selain pengertian bahwa agama itu adalah pemahaman bahwa itu ajaran yang membawa kita tenang, bisa tentram, tidak kocar-kacir, agama itu ternyata memiliki pegangan yang intinya itu adalah sesuatu wa'un ilahi. Agama itu panduan dari Tuhan. Tuhan yang memang memandu yang makhluknya. Allah adalah pencipta kita. Allah yang mengajarkan sesuatu bagi kita. Ibarat sebuah mobil pabrik adalah pencipta mobil itu, pembuat mobil itu pabriklah yang juga memberikan panduan bagaimana menggunakan mobil itu. Kita alhamdulillah diberi panduan Al-Quran sekaligus membawa panduan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka orang beragama yang dalam hal ini juga pemuda tentunya, adik-adik yang ada di KKN sekarang ini, yang terjun ke tengah-tengah masyarakat secara online. Di dadanya ini senantiasa ditanamkan rasa tidak gemuruh, tidak panik, karena agama itu harus dipandang dengan baik, dengan betul. Agama yang benar, agama yang sudah tepat yang kita pilih, paling tidak oleh karena sudah ada panduan dalam Al-Quran dari berkaitan dengan agama itu. Agama itu sudah ada pilihan. Sudah pilihan Allah, misalnya begitu. Itu dia agama. Sehingga Nabi Yakub, ya, tatkala menjelang wafat, sampai menjelang wafat beliau itu, ngecek agama putra-putrinya. Takut-takut meleset agama yang beliau pesankan, beliau ajarkan, beliau usahakan laksanakan bersama-sama. Sekiranya nanti beliau meninggal. Dan ternyata agama itu dalam Al-Quran disebutkan ila wa antum muslimun. Agama itu agama Islam. Nah, Islam yang seperti apa? Nah, jangan keliru juga. Islam yang kita pilih ini Islam yang sesuai dengan garis-garis yang telah terbukti dalam sejarah, membawa manusia sejahtera bahagia. Yang tidak sekedar hidup di dunia sekarang ini, tapi sampai juga di akhirat. Yang mengajarkan kepada kita sesuatu yang penting di dunia ini untuk dilakukan. Yang dampaknya itu langsung ya, sambung dengan akhirat. Itu dia agama yang gambarannya di sini digambarkan sebagai agama yang moderat. Moderasi beragama, begitu akhirnya. Agama yang moderat adalah agama yang membawa pemeluk-pemeluknya mantap melakukan langkah-langkah sekarang di dunia
yang tentunya akan bersambung dengan akhirat. Yang dipikirkannya bukan sekedar yang tampak nyata semua sekarang di dunia, tapi nanti sekaligus di akhirat yang ada. Alamnya dua, berhasil di alam sekarang, dan yang kedua berhasil di alam akhirat. Negerinya dua juga, negeri dunia sekarang ini, di mana kita huni, dan negeri akhirat yang ada. Itu dia. Nah, agama yang begitu itu biasanya agama yang ajaran-ajarannya sudah seperti disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan dilanjutkan juga selain Al-Quranul Karim, dijelaskan, dipraktekkan dalam kehidupan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW lewat hadis-hadis Rasul dan panduan ajaran yang digali dari Kitabullah Al-Quran, sekaligus ya digali juga dari hadis Rasul Muhammad SAW. Para adik-adik yang tengah menunaikan tugas KKN, hadirin dan hadirat yang terhormat, hidup yang bagus adalah hidup beragama. Agama yang bagus adalah agama yang menjadikan kita tenang ya, di pikiran, tapi bisa melesat ya, menapak kemajuan. Agama demikian itu bukan mengejar prestasi. Tidak usah dikejar prestasi. Menanamkan prestasi. Ketika ada di KKN, kita tanamkan prestasi bagus di KKN. Bukan ngejar prestasi di KKN, tidak usah dikejar. Karena apa? Qurannya sudah ada. Tinggal mete di Al-Quran, tanamkan. Tinggal mete di Al-Hadis, tanamkan. Tinggal mete dalam pelajaran-pelajaran kemarin di bangku kuliah, terapkan di KKN sekarang ini. Sehingga ketika menatap ke depan tidak bingung kita. Karena agama itu mencerahkan pemeluk-pemeluknya. Allah memberikan petunjuk agama itu tidak sekedar lewat otak kita. Tapi Allah juga mencerahkan agama itu kadang-kadang lewat hati kita, lewat rasa kita, lewat interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, lewat interaksi kadang-kadang mahasiswa dengan dosennya, dan dosen dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan lingkungannya. Maka kalau sudah seperti itu, nah mulai tergambar kalau begitu. Agama ini enak ya. Tuhan itu menciptakan sesuatu yang menyenangkan bagi kita, membahagiakan bagi kita. Kalau suatu ketika kita diuji oleh Allah, ujian itu bukan bermaksud menjerumuskan, tapi ujian itu biasanya membuat kita tahan. Ya, tahan. Ketika maju diuji, harus ada ketahanan diri. Ketahanan mendorong diri. Dan kita ketahanan menahan diri dari mundur. Kalau begitu, agama adalah pendinamis kehidupan ini. Maka kalau begitu, ya, agama yang seperti apa yang mau kita pegang? Adalah agama Islam yang disebut-sebut sekarang sebagai agama wasatiyah. Agama yang pertengahan. Tadi saya sebut bahwa prestasi itu bukan dikejar, prestasi itu ditanam. Karena prestasi itu ditanam, ketika mahasiswa sekarang KKN, tanamkan prestasinya. Di mana? Tapak-tapak yang dia lalui. Itu namanya ditanam. Kita menggoreskan sejarah. KKN kelompok 75. Kelompok 75 adalah KKN antara lain yang ingin bersama-sama mendiskusikan bersama kita mengenai moderasi beragama ini. Ingin agama dibawa ke tengah-tengah kehidupan, dan agama yang kita bawa itu yang memberikan corak rahmat bagi lingkungannya. Kita kepingin dengan adanya aktivitas webinar ini,
semua mahasiswa KKN dan semua yang diundang, semua yang juga berbicara di sini ingin menyumbangkan pengalaman-pengalamannya dalam moderasi beragama ini. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh panitia yang telah bersungguh-sungguh menyiapkan waktu yang bagus. Tampil yang laki-laki ganteng-ganteng begini, yang perempuannya cantik-cantik, aduh, ditambah dengan semangat moderasinya, cerah rasanya ya. Saya tatap dari kaca yang saya lihat ini. Saya mengucapkan selamat kepada semua panitia, semua yang telah bersinergi ya, menyiapkan acara ini. Dan saya berharap mudah-mudahan acara yang dilangsungkan ini berlangsung secara lancar, ya, tidak ada halangan yang berarti, sukses dan tentunya selamat mencerahkan diri kita dan semua yang terkait dan bersama-sama menyaksikan acara ini. Saya ya sampai di sini barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya punya harapan besar bahwa acara ini lancar, sukses dan selamat adanya. Mungkin sampai di sini ya yang dapat saya sampaikan ya sebagai ya pembuka arahnya ya sebagai kunci-kunci yang layak kita buka. Pada intinya sebelum saya tutup, poin-poin penting ini saya ingin tekankan bahwa syubbanul yaum warijalul wad. Kepada adik-adik yang sedang KKN, ayo biasakanlah melangkah maju. Jangan gentar ketika maju. Tapi Anda jangan berhenti. Karena kata Iqbal itu, di dunia ini tak ada tempat berhenti. Sifat lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka lah yang di depan. Nah, saya kira waktunya kita melangkah itu. Nah, yang selain itu semua, tentunya kepada kita lah semuanya ini diserahkan. Mari seminar ini kita ikuti dengan baik, ya dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi dari saya cukup sekian. Ada salah, ada khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Prof. Irfan. Kemudian kita langsung saja ke narasumber kita, yaitu kemudian terima kasih dari Prof. Irfan. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan ke narasumber kita, yaitu Bapak Amin Farih. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Pak Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kulillah ala nikmatil wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati kita Bapak Dr. Kiai Haji Irfan Subhan MA, selaku Ketua MUI Kota, tim KKN 75 yang kami hormati. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi menjelang ini kita sama bahas terkait dengan moderasi agama ya. Jadi tadi sudah disinggung oleh Prof. Irfan, yaitu terkait dengan bagaimana agama ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad Hanifam muslimau wa makana minal musyrikin, itu adalah
sebetulnya makna moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini pada dengan prospek dan tantangan kaum milenial pada masa pandemi. Moderasi beragama yang dikembangkan oleh UIN Wali Songo Semarang, saya kira merupakan terobosan yang terbaik ya di situasi problem ideologi, problem paham, ini menjadi salah satu kebutuhan bersama bagi umat, bangsa, dan negara kita. Maka moderasi beragama yang dikembangkan oleh UIN Wali Songo Semarang ini adalah bagaimana moderasi beragama ini bisa memberikan solusi bagi ini kaum ya, yang saya kira masih haus dengan beberapa konsep. Di era medsos seperti ini banyak beberapa konsep keagamaan yang ditawarkan oleh masing-masing mazhab dalam tanda petik. Dalam ini moderasi beragama yang dikembangkan oleh Semarang dalam sederhana itu menurut terhadap konsep Wali Songo. Maka di dalam mengembangkan moderasi beragama ini tataran internasional. Nah, ini kalau kita lihat dari yang dikembangkan moderasi agama oleh UIN Semarang dalam percaturan internasional konseptual, maka UIN Semarang mengembangkan yang kerangka konseptual ya moderasi beragama, yaitu apa? Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Nah, ini untuk menawarkan sebuah konsep ya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Nah, ini salah satu yang mendasar ini ya. Sebagai agama rahmatan alamin ya. Yang kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ya, terutama di Timur Tengah, apakah itu di Mesir, apakah itu di Syria, apakah itu di Irak, apakah itu di Yordania, ya, apakah itu di Turki. Nah, sebetulnya sudah mempunyai konsep-konsep seperti itu, tapi kalau kita lihat dalam realitas perpecahan, konflik, ya, saling adu pendapat, ya bahkan apa istilahnya menumpahkan darah itu terjadi di sana. Nah, maka aktual secara umum UIN telah mengembangkan di sana ya rahmatan alamin. Yang kedua, moderasi beragama dan tradisi Sunni ya. Karakteristik dalam moderasi beragama. Jadi kalau kita secara internal bahwa Sunni sebagai manhaj, kalau Anda bisa membaca buku seperti yang disampaikan Syed Akil. Jadi Sunnah wal Jamaah itu adalah sebagai manhaj metodologi pemahaman agama yang tidak ekstrem kanan, yang tidak ekstrem kiri. Ya. Ekstrem kiri itu apa? Nah, kalau kita lihat dalam konsep percaturan ideologi internasional, lihat ya ada dua kutub yang berbeda. Adalah pemahaman isme ya, itu yang nanti bukan embrio radikalisme ya.
Jadi radikalisme itu adalah berangkat dari pengembangan konsep Islam kanan gitu ya. Kalau Islam kiri itu bisa kita lihat dari Islam-Islam yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok seperti Syiah ya. Itu adalah bisa embrionya adalah berangkat dari sana. Nah, Sunni hadir ini sebetulnya itu bukan sebagai mazhab, tetapi sebagai manhaj. Bagaimana memberi jalan tengah, ya. Jadi bagaimana memberi jalan tengah yang ada konsep pemahaman tekstualisme yang ada di Islam kelompok radikalisme, ya, dan berikan jalan wahyu dari kelompok-kelompok liberalisme. Tadi sudah disampaikan ada dunia, ya, ada akhirat. Profesor sudah bilang seperti itu. Ada ilmul ghaib, ada alam gaib, ada alam kelihatan, ada rasional dan ada irasional. Jadi agama yang kita anut itu sudah kompleks dari sisi pemahaman. Jadi kelompok-kelompok kanan inilah kan warna-warna tekstualisme, ya gitu. Nah, kelompok kiri bisa kita lihat dari sisi A. Sebetulnya kalau kita internasional, memang pemahaman ini tidak bisa dari ideologi paham internasional yang berkembang di dunia ini ya. Jadi kalau Anda bisa membaca, berarti kalau ada Marx, berarti ada liberalisme, maka di tengah ada Islam. Jadi kalau di situ ada Syiah, di tengah itu ada Sunni. Ini adalah sebuah pemahaman terhadap ideologi yang berkembang internasional. Perkembangan internasional itu tentunya mempunyai pengaruh kuat yang ada di Indonesia. Jadi jangan bahwa di Indonesia itu tidak paham-paham radikalisme itu berkembang. Ketika paham-paham wabisme radikalisme, ya HTI dan sebagainya itu berkembang, maka kelompok kiri juga dia tidak rela ketika itu dia berkembang. Maka disitulah ada wahabisme, nanti dikembangkan ada komunisme, ya. Dalam jalur ekonomi juga sama. Nah, kita menjadi objek, ya, kita menjadi objek yang sangat strategis untuk pengembangan paham-paham mereka, gitu. Yaitu Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Yang nanti dalam konsep yang kedua, ini dalam moderasi beragama, dalam konteks kenasionalan inilah diambil ada konsep wali songo. Jadi yang dikembangkan oleh wali songo, maka kita namanya kan wali songo. Maka bisa wali songo dan akar moderasi beragama di Indonesia. Jadi paham secara internasional itu tadi mempunyai pengaruh kuat di negara kita. Maka mazhab kita adalah wali songo, karena wali songo ini wali songo dan akar moderasi beragama di Indonesia. Bagaimana kita sejarah wali songo berdakwah? Itu meminimalkan terhadap perangan dan konflik. Karena di situ wali songo ya mengembangkan terhadap akulturasi budaya dan agama. Jadi akulturasi dan agama itu adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh wali songo. Sehingga pemahaman agama itu tidak tekstual saja, tidak hanya rasionalisme saja, juga tidak tiga-tiganya itu bagian yang dipisahkan. Jadi rasionalisme, irasionalisme, ya itu tidak bisa dan wahyu. Kita ingin memahami sebuah agama harus kafah dari tekstualisme
tekstualisme dan wahyu dan bisa. Kalau dia mendominasi terhadap nasionalisme, kalau kelompok dia mendominasi terhadap. Nah, Ahlus Sunnah itu, nah itulah yang dikatakan oleh Wali Songo sini dalam dakwah mengembangkan agama Islam. Ya, jadi ada akulturasi budaya dan agama, ya. Dan itu tidak sebuah konsep yang ngawur bagi Wali Songo, karena dalam kaidah usul fikih itu ada al-adah muhakkamah, itu ada. Jadi adat itu bisa dijadikan sebagai dasar metodologi istimewa hukum, ya. Itu yang dikembangkan oleh Wali Songo. Maka di sini potret Wali Songo ini dalam mengembangkan akar moderasi beragama, ya. Ini bisa dilihat dari sisi sejarah Wali Songo, ya. Yang kedua, moderasi berbasis kearifan lokal atau wisdom dan kontribusi organisasi kemasyarakatan yang dikembangkan oleh Wali Songo di organisasi yang moderat itu adalah bagian dari apa yang dikembangkan oleh para Wali Songo itu. Nah, dalam konteks mengapa ini menjadi penting? Karena kita akan memiliki jati diri terkait dengan bangsa, ya. Jadi kita harus mempunyai jati diri. Jati diri ini harus kita tunjukkan, ya. Wahabisme bukan ekspor dari luar, apakah itu dari Timur Tengah, ya, apa dari negara-negara lain yang dia ingin duduki negeri cinta kita. Demikian juga kelompok Syiah murni, ya, jadi yang belum tercampur ideologi lain, gitu, ya. Dari kutub kalau bahasa dan kutub utara ini apa yang menyatukan modernisasi, ya, para Songo dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang mencoba mencari yang baik, yang radikalisme, yang ada di liberalisme dan ada yang di marxisme, gitu. Itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Itu adalah yang dikembangkan oleh baik itu Nahdlatul Ulama atau organisasi-organisasi lain yang memang mempunyai basis keilmuan yang kuat, ya. Jadi basis-basis keilmuan yang kuat. Maka dalam hal ini bagaimana? Dalam hal ini konteks keindonesiaan itu memang menjadi penting bagi kita, terutama secara menyeluruh, ya. Tidak, yang penting itu secara akal oke, menguntungkan, atau yang itu secara sisi satu itu mengenakan, tidak seperti itu. Kita memahami Islam harus secara ya. Nah, dan yang ketiga itulah model agama di era milenial, ya, dan digital ini itu perlu kita kembangkan dari konsep yang pertama adalah dari sisi moderasi kita dari sisi internasional dan dari nasional serta digital itu. Nah, dari tiga itulah yang dikembangkan di dalam model agama ini dalam konsep UIN itu adalah dari sisi substansi moderasi. Jadi substansi moderasi berarti hal penting adalah sisi instrumen data. Instrumental ini yang nanti ini menjadi wilayahnya siapa nih? Prospek dan tantangan kaum milenial. Jadi yang dikembangkan substansi moderasi agama di UIN itu instrumental, maksudnya instrumental ini pemahaman-pemahaman moderasi yang didukung oleh IT, yang didukung oleh sosial, yang didukung oleh data, ya, yang didukung oleh
pengembangan internet itu adalah sehingga apa? Bagaimana prospek anak-anak milenial ini mengembangkan konsep model agama dengan cara apa ya. Pada zaman saya itu cukup dengan ngaji, ya sorogan, ngaji kitab kuning. Tetapi kalau untuk sekarang sudah tidak zamannya itu. Jadi taruhlah di dalam IT mungkin mengembangkan pertama bagaimana membuat konten-konten mungkin bisa terkait dengan film pendek, ya mungkin terkait dengan bermain peran, ya terus apalagi YouTube. Ya, jadi pesan-pesan moderasi beragama itu secara instrumen mudah, ya. Bagaimana memahami agama secara baik gitu ya, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, dibahasakan oleh kaum milenial. Jadi kalau seperti zaman-zaman mungkin cukup ngaji di gitu ya, atau mungkin dengan cara musyawarah. Tapi kalau sekarang kan enggak. Ada kreasi-kreasi yang baik yang itu bisa ditawarkan. Jadi ide-ide konsep moderasi beragama saya kira sudah komplit nanti yang dikembangkan oleh UIN. Karena UIN sendiri nanti sudah sampai pada kalau banyak orang anak Asmuddin ya. Jadi aksiologisnya itu sudah sampai pada sana itu ya. Dari sisi ontologis tadi seperti bagaimana konsep-konsep moderasi baik itu dari sisi ideologi, agama, internasional, nasional. Jadi sudah banyak dikupas di sana. Secara epistemologi terkait dengan bagaimana metodenya. Itu metode. Jadi metode itu jadi melulu dari sisi monoton, tapi dari sisi ilmu-ilmu keislaman ya, humanisasi ilmu-ilmu umum, revitalisasi lokal, menggali beberapa istilahnya lokal itu kan banyak ya. Jadi seperti itu taklim 40-an itu di dalam disajikan untuk instrumen IT sesuai dengan masa gitu ya. Jadi seperti YouTube ini termasuknya web seperti ini kan juga itu. Terus medsos gitu ya. Medsos ini juga penting ya. Bagaimana bisa menabur ya kedamaian dari sisi medsos. Nah, yang tak kalah pentingnya data ya. Data coba nanti di Indonesia itu ada sebuah penelitian dari data-data bagaimana respon Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang dikembangkan oleh Wali Songo, Islam yang dikembangkan oleh ormas-ormas yang mempunyai moderasi ya. Itu kan kita lihat nanti di data itu adalah mayoritas gitu loh. Yang terjadi ini kan minoritas itu terlalu gila gitu. Terlalu pede. Sehingga yang terjadi seakan yang mayoritas itu menjadi minoritas. Nah, ya. Jadi yang minoritas menjadi mayoritas. Nah, itulah maksud saya bagian prospek anak muda milenial ini untuk bisa mengembangkan instrumensi moderasi beragama. Bisa lewat pengembangan IT, medsos, penelitian data, penyajian yang sesuai dengan era sekarang itu adalah dari milenial di masa pandemi seperti ini. Itu adalah sesuatu hal yang memang harus oleh kaum milenial. Maka kalau dari sini kalau instrumentalnya itu sudah oke, maka kita lihat ya
baik dari sisi pemahaman agama itu yang kita disajikan bahwa pengembangan moderasi akan hasanah Islam sendiri ya secara internasional, hasanah Islam sendiri dan konteks lokal, dan Islam sendiri bagaimana mengembang dan menggabungkan ya tekstualisme dan wahyu ya, dan wahyu. Maka menjadi penting tekstual, kontekstual, dan wahyu itu menjadi salah satu konsep yang dikembangkan oleh UIN Wali Songo Semarang ini. Maka di UIN Wali Songo kan ada yang namanya itu IMB, jadi Islam Moderasi Beragama. Nah, ini yang nanti kita kembangkan sehingga pemahaman-pemahaman ini bisa disederhanakan oleh kaum milenial dengan bahasa mereka ya, jadi tidak dengan bahasa yang monoton, tidak bahasa yang doktrin ya, tidak seperti itu. Nah, jadi ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dari apa yang saya sampaikan ini maksud saya, jadi yang pertama saya memberikan sebuah rumusan. Jadi moderasi beragama itu adalah bagaimana ya umat ini kita ajak untuk memahami agama dari sisi tengah. Jadi tidak dari sisi kiri saja, juga tidak dari sisi kanan saja. Nah, Islam yang ada haluan kiri kanan itu sudah dijelaskan di dalam sejarah. Mulai Nabi Muhammad, terus para Khulafaur Rasyidin, perpecahan antara Ali Muawiyah, menjadi Mu'tazilah, menjadi Murji'ah ya, ada Syiah ya, ada Khawarij. Itu adalah bagian nanti yang kita lihat dari kanan dan kiri. Lah, Sunni inilah sebagai manhaj. Nah, itu yang dikembangkan oleh moderasi beragama. Itu yang pertama dari sisi konteks internasional. Nah, dari sisi konteks nasional kita sebagai bangsa Indonesia, berbangsa dan negara, kita juga mengalami sama dalam analog pemahaman agama secara internasional. Karena di Indonesia ini pemahaman-pemahaman Islam kiri, Islam kanan, komunisme, liberalisme itu juga tercampur di Indonesia. Maka pemahaman-pemahaman Sunni, manhaj moderasi inilah yang harus dikembangkan, dan itu sudah dipraktekkan oleh para wali songo, kedua oleh para kiai-kiai, itu seperti itu sampai sekarang. Nah, yang ketiga inilah tugas ya, tugas bagi kaum milenial ini, kelompok kakak ini, untuk membahasakan ya konsep dua di atas itu menjadi sebuah instrumen. Nah, gitu. Jadi membuat instrumen sederhana ala kaum milenial, di IT-nya, baik itu dari sisi medsosnya, baik dengan data dan penelitiannya, itu disajikan dari sebuah konsep-konsep yang dan sederhana. Jadi itulah salah satu ciri khas milenial, dia ingin mudah difaham, tidak terlalu berbelit, ya, jalan tol, itulah identitas kaum milenial. Tugas dari milenial itu menyederhanakan konsep-konsep beragama. Nah, itu harus dibentuk seperti itu sih. Nanti tidak monoton ya, tidak menjenuhkan. Itu dijadikan real ya. Jadi kaum milenial. Nah, inilah yang kedua, bagaimana pemahaman-pemahaman bisa disajikan untuk instrumen data yang baik ya, medsosnya,
penelitian dan datanya serta penyajian-penyajian yang bisa diterima oleh kaum milenial. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, Mas. Mungkin nanti bisa dikembangkan lewat diskusi atau yang lain, monggo. Jadi paling tidak ada tiga poin itu ya yang ingin saya sampaikan ya. Bagaimana Islam itu menjadi rahmatan alamin, sebagaimana yang dibawa oleh Khulafaur Rasyidin, ya para nabi Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, bagaimana ajaran-ajaran itu dibawa oleh Wali Songo dan para kiai. Dan yang ketiga adalah bagaimana kaum milenial itu bisa membahasakan dengan bahasa zaman sekarang. Itu saya kira itu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah yang disampaikan dari narasumber kita. Sesi berikutnya sesi tanya jawab. Monggo yang dari peserta ingin membacakan pertanyaan langsung kepada pemateri. Ada dari peserta yang ingin menyampaikan langsung? Oke, berhubung belum ada. Yang pertama dari Tika Nurmailina. Assalamualaikum. Bertanya Bapak, kaum milenial merespon kebijakan new normal yang beredar pada media serta didiskusikan yang masih mengalami pro kontra serta budaya cium hidung, jabat tangan, dan lainnya. Dengan sosial yang terjadi dengan bertolak belakang menerapkan protokol kesehatan. Ya, serta strategi seperti apa yang harus disiapkan dengan generasi milenial dalam menjalani new normal di masa pandemi. Bapak? Ya, gimana Mas? Ini ada pertanyaan dari Tika Nurmailina. Oh ya ya. Ini dari KKN juga. Ya, jadi kalau terkait dengan beberapa ketentuan harus mengikuti protokol kesehatan, saya kira ya kita harus mengikuti ya. Jadi kalau memang di dalam hal ini itu mengandung sebuah madorot ya seperti jabat tangan dan sebagainya, kalau itu memang madorot bagi kita ya nggak salaman nggak apa-apa. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu akan berkembang sesuai dengan ilatnya. Karena ilat di situ membahayakan ya terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, maka ada hifdzul nafas, hifdzul mal ya, hifdzul akal, itu tidak ada masalah bahwa kita nggak salaman itu nggak dosa ya. Jadi tidak dosa. Tetapi kalau di situ memang dianggap aman, ya tidak ada masalah, selamat ya nggak apa-apa salaman. Jadi itu ketentuan dengan sesuai dengan ilat atau kebutuhan masing-masing. Itu saya kira Mas. Seperti itu.
Baik. Mungkin dari Prof. Irfan mau menambahi. Dari saya cukup, dari Pak saya Gimana? cukup, biar dijawab Pak Amin semua, enggak apa-apa. Saya Seperti itu. ya cukup ya, Ya, Amin Prof. menjawab ya. Silakan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Riza Azizi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Riza Azizi dari FITK, Universitas Putra Indonesia, Padang, Sumatera Barat. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi Islam dalam toleransi beragama sehingga kita masih dalam jalur agama Islam yang baik dan tidak melukai syariat agama Islam? Monggo Bapak. Oh ya. Jadi memang mempunyai yang luas ya. Jadi kalau dia ada dalam bahasa kita melukai aku, maka memang kita harus mempunyai pengetahuan agama yang luas. Nah, agama itu bagaimana maksudnya? Jadi agama yang luas itu adalah bagaimana kita secara komprehensif, ya. Jadi di Islam itu banyak sekali proses untuk istimbat hukum itu ya, itu banyak sekali. Jadi tidak berangkat dari terjemahan saja ya, tidak berangkat dari pengetahuan yang ada di dalam medsos gitu ya. Tidak hanya itu, tetapi ada proses-proses pemahaman agama yang itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau dalam bahasa ta'limul muta'alim itu watuli zamanin gitu. Watuli zamanin. Nah, di dalam agama itu banyak proses yang harus dialami. Yang pertama memahami Al-Quran. Yang kedua memahami sunnah. Yang ketiga memahami terhadap qiyas ro'yu. Ada ijma, ada istihsan, ada masalah mursalah ya. Ada satu dari'ah, ya, ada al-adah, dan banyak sekali terkait dengan agama itu. Yang kedua, pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Yang ketiga, memahami secara wahyu. Yang keempat, memahami terhadap qawaid lugawiyah. Jadi harus pandai bahasa Arab. Kaidah-kaidah dan usul-usul bahasa Arab itu harus tahu. Belum lagi kalau pesantren itu ada yang namanya tasrifan, ya fa'ala, ya fulu, fa'alan, wa maf'alan. Fa'ala sama ya fulu itu walaupun sama-sama artinya fa'ala itu melakoni ya, sama-sama tapi mempunyai makna yang lain. Nah, pemahaman-pemahaman ini digabungkan menjadi satu. Ya. Nah, kalau sudah pemahaman seperti ini, belum lagi nanti ada balaghah, ada sastra ya. Jadi ada kalau dalam dalam bahasa Indonesia itu ada sastra, ada majas. Ya itu juga dipahami di dalam agama ya. Sehingga ada makna kiasan, ada lafal yang dikehendaki itu, tapi ada yang lain. Ya, jadi sesuai dengan konteksnya. Kalau kita sudah memahami seperti itu, maka tidak akan terjadi penyelewengan-penyelewengan atau penodaan terhadap agama. Terjadinya penodaan agama itu kan karena pemahaman secara sempit ya. Jadi secara sempit. Contoh yang ada di Indonesia ini. Seperti tradisi, kalau dalam Jawa itu kalau mau Ramadan itu kan namanya adus itu. Ternyata itu tidak hanya dari Jawa saja. Tetapi ada tradisi-tradisi itu juga berkembang di luar Jawa, di Riau ya, di Jambi. Ada yang namanya petang megang mandi, Bali mau kaso,
ya ada tradisi-tradisi lain yang itu diakulturasikan oleh para ulama dengan cara apa? Dengan cara mencari dalil Qur'annya, dalil hadisnya, dalil beberapa pendapat ulama, metode istinbat hukumnya. Nah itu sudah bahas. Kalau dalam NU itu ada yang namanya Basul Masail, kalau dalam Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, nah itu. Nah, kalau pemahaman secara keagamaan itu sudah kuat, maka di sini dia akan menjadi arif, akan menjadi bijaksana. Nah, kalau terjadi perbedaan bagaimana Pak? Rasulullah sudah memberikan peluang kepada kita, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Ya, contoh kecil yang biasanya dicontohkan beberapa ulama itu kan. Jadi yang pertama seperti orang yang haji biasanya. Wah kalau mazhab Syafi'i itu kan nyenggol batal. Tapi kalau menurut mazhab Malik, Hanafi kan enggak. Bagaimana Pak bisa dipakai? Enggak apa-apa, wong itu ada hadisnya kan. Jadi dari berbagai pendapat-pendapat ulama itu justru kita akan menjadi leluasa. Ya, kita akan menjadi enak ya, karena beliaunya sudah mengalami istinbat hukum. Nah, ini jawaban saya. Bagaimana biar tidak dalam kita melakukan toleransi, tetapi ya kita pertama harus ada pemahaman yang kafah dan komprehensif lah, jadi komprehensif. Nah, yang kedua memang kita harus menjaga ukhuwah tadi, ukhuwah Islamiyah. Jadi Islam itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah. Jadi watoniyah berarti apa? Berbangsa dan bernegara. Insaniyah apa? Berarti kemanusiaan. Ya, Islamiyah apa? Ya Islam. Jadi berbeda untuk bersatu itu tidak masalah. Kalau dalam bahasa kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bermacam-macam tapi tetap satu tujuannya. Kita bermacam-macam mazhab, tidak masalah. Tapi tujuannya satu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Saling memahami terhadap konteks daerahnya masing-masing. Jadi memang itu, ya, dalam Al-Quran juga seperti itu, dalam usul fikih juga seperti itu. Waja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja kan gitu. Jadi ada syariah dan metodologinya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa siji desa siji cara kan itu. Nah, itu sudah dipahami oleh beberapa ulama dulu. Yang penting bahwa jalur-jalur utama kita itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan kalau dalam bahasa Fadlur Rahman itu namanya moral ya. Jadi etik moralnya itu jangan sampai nebrak terhadap maqasidus syariah gitu. Kalau dalam bahasa usul fikih, maqasidus syariah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberinya dari jurusan PGMI Bapak ingin bertanya, bagaimana bentuk implementasi dari moderasi agama yang baik di era pandemi?
Pak Amin. Suaranya belum aktif. Pak Amin. Mohon maaf Pak Amin. Suaranya belum diaktifkan. Saya nggak dengar suaranya. Halo. 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 Ya, pertanyaannya gimana? Saya nggak bisa mendengarkan tadi. Saya ulang ya pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya dari Mbak Novita Rahmania dari jurusan PGMI Unwati Semarang. Pertanyaannya, bagaimana bentuk implementasi dari moderasi beragama yang baik di era pandemi COVID-19? Ya, eranya dengan pesan-pesan virtual ya, baik itu melalui poster, video, film, yang ala-ala milenial gitu ya. Jadi harus ada kreativitas untuk membuat konsep ya terhadap moderasi beragama itu. Saya kira ini peluang-peluang kaum milenial lah yang untuk bisa mengaplikasikan ya. Jadi nanti dari pakar keagamaan itu adalah dari sisi konten dan materinya, tetapi dari sisi metodologi substansial penyampaiannya itu dari anak-anak milenial, sehingga nanti apa yang dia buat itu ditaskah ya. Jadi seperti di masjid saya itu seperti itu. Jadi nanti yang buat itu anak milenial, tapi kontennya itu yang naskah adalah dari para kiai, para ulama. Jadi seperti itu Mbak caranya untuk mengaplikasikan di era-era milenial ini. Itu Mas dari saya Mas. Seperti itu Mbak Novita. Ada yang mau ditanggapi? Oke, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rista Astuti dari UNES. Izin bertanya, di media sosial banyak postingan-postingan yang menjatuhkan Islam atau menjelek-jelekkan dan memberikan ulasan-ulasan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ada juga orang-orang yang mengatasnamakan dia Ustadz, tapi cara beliau memberikan pengetahuan sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai kaum milenial ketika melihat hal tersebut agar kita tidak salah mengikuti ataupun salah mendapatkan pemahaman dan terjerumus paham-paham yang menyimpang dari pemahaman Islam yang baik seperti itu. Monggo. Ya, jadi sesuatu yang berkembang di milenial itu memang harus kita sikapi secara proporsional ya. Jadi yang namanya di medsos itu kan karena tidak berhadapan secara fisik, sehingga secara psikologis itu orang tidak beban mau mengkritik bagaimana, mau memposting bagaimana, itu kan karena secara psikologis dia tidak berhadapan ya. Maka yang pertama yang perlu kita kembangkan itu harus diteliti dulu apakah itu hoax ya atau tidaknya. Terus yang kedua, kita sebagai pelaku baik itu dalam kelompok orang yang dikategorikan taruhlah kiai atau ustadz, pemimpin atau pejabat. Dalam kelompok yang kedua ya, pemimpin termasuknya pengusaha-pengusaha juga itu.
ya, atau yang kelas menengah, atau yang bawah, itu harus menjaga diri. Karena agama itu tidak hanya masalah hal-hal terkait dengan hukum saja. Karena Nabi itu diutus oleh Allah itu kan hadisnya jelas. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlak ini yang kadang-kadang sudah terkikis di muka bangsa kita ini. Ya, padahal Nabi itu diutus oleh Allah itu yang utama innama buistu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan untuk di situ untuk orang menjadi pandai, orang menjadi kaya, ya orang menjadi sukses, enggak. Tapi akhlaknya. Karena apa? Kalau orang berilmu, dia mempunyai akhlak, akan menjadi baik. Kalau dia pemimpin, dia punya akhlak, menjadi baik. Kalau dia pengusaha, mempunyai akhlak, akan menjadi sempurna. Kalau dia orang biasa, orang alit, ya. Kalau yang atas tadi kan orang elit. Orang elit berakhlak, mesti banyak orang. Orang alit, tawadhu, berakhlak, mesti semua. Nah inilah penyempurna agama. Maka dalam agama itu tidak hanya Islam saja, tapi di situ ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Orang tidak cukup dia Islam, wah aku pandai, wah aku wis, kalau dalam bahasa hurduk semawaki. Tapi imanmu di mana? Kalau sudah iman tidak hanya berhenti di dalam iman, yang ketiga adalah apa? Di mana ihsanmu? Di mana akhlakmu? Ya, maka akhlak ini menjadi salah satu hal terpenting di era-era medsos seperti ini. Era-era, jadi ketika walaupun dia tidak melihat, ketika saya itu mau memposting seperti ini, kira-kira itu pantas ora, ya itu adalah bagian dari Allah. Maka Nabi kan pernah juga bersabda, al-haya'u isin itu bagian dari agama kan gitu. Jadi malu itu adalah bagian dari agama. Berarti kalau orang tidak malu, berarti dia tidak punya agama. Nah, jadi itu, maka akhlak ini yang menurut saya menjadi penting bagi kita di era medsos ini untuk bersikap dan berlaku dalam posisi apapun. Itu adalah hal yang terpenting. Saya kira itu Mas ya, yang bisa saya jawab tadi. Iya, terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang perbedaan yang dianggap rahmat itu seperti apa? Mau tanya tentang perbedaan yang dianggap rahmat itu seperti apa? Terus ketika ada kaum Islam yang radikal, apakah itu termasuk perbedaan yang membawa rahmat? Sehingga kita tidak bisa menyalahkan mereka karena bentuk kontrol dari Islam liberal. Seperti itu Bapak. Mungkin ini tanggapan dari pertanyaan yang tadi. Jadi ya, benar. Perbedaan yang dianggap rahmat itu perbedaan yang seperti apa? Terus apakah kaum radikal itu termasuk perbedaan yang membawa rahmat sehingga kita tidak bisa menyalahkan mereka? Seperti itu. Oh, ya. Iya, sama itu. Jadi perbedaan yang membawa rahmat banyak. Jadi banyak. Ketika terkait dengan ini ada hadis Rasul. Jadi hadis Rasul ketika sahabat Nabi diperintah oleh Rasul, kamu jangan sekali-kali sholat asar ya sebelum sampai ke Bani Quraidah. Setelah para sahabat sampai ke sana, ini kan sabda Nabi dalam Al-Quran, atakumur rasulu fakhuduhu, apa yang dibawa oleh Rasul ambillah. Jadi apa yang disampaikan harus dilakoni, harus diamalkan. Lahakum anu fantahu, kalau Rasul mencegah ya kamu akan. Nah, di dalam ini asar itu kan
dipahami sebagai atar Rasul. Kanjeng Nabi perintah asar itu di Bani Quraidah kan begitu. Nah, ketika para sahabat berjalan beneran itu para sahabat berbeda pendapat. Yang satu memahami perintah Rasul secara tekstual, yang satu memahami perintah Rasul secara kontekstual. Yang secara tekstual, loh, perintahnya kan sholat asar nih Bani Quraidah. Ya kita tetap sholat ke Bani Quraidah. Wong perintahnya seperti itu. Yang satu enggak, ya enggak bisa. Wong ini asar sudah hampir selesai kok. Ya. Asar itu mau habis kok. Kita harus sholat di sini. Kalau nanti di sana, ya itu menjadi qadha nanti. Nah, lalu menjadi perbedaan. Yang satu sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Yang kedua tetap sholat di Bani Quraidah walaupun dalam keadaan qadha. Nah, setelah itu pulang dan ketemu Rasul. Rasul, ini kisah bener kula. Enggak, yang benar saya. Nah, itu dua pendapat itu. Lalu Kanjeng Nabi mesem, enggak masalah itu. Jadi enggak masalah. Itu adalah semuanya dibenarkan oleh Rasul. Nah, contoh yang rahmat itu ya banyak sekali. Terkait dengan ini. Yang pertama, ada yang mengatakan tentang sholat jamak qashar. Ada yang mengatakan bahwa jamak qashar itu harus masafatul qashri. Ada yang kedua, enggak. Yang namanya boleh qashar itu adalah ya mutlaqus safar. Apapun dia pergi boleh jamak. Yang kedua harus ada masafatul qashri. Nah, ini kan perbedaan. Kamu mau mengambil yang mana ya tidak masalah. Seperti juga tentang aula mastumun nisa. Ya, jadi wudu napa nek senggolan karo mau itu batal. Yang satu enggak. Yang dimaksud lamatul nisa adalah aywa al-jima kan. Nah, perbedaan-perbedaan di dalam agama itu kan banyak. Dan itu menjadi sebuah pertolongan bagi kita untuk melakukan mana yang menjadi sebuah keyakinan kita. Nah, cuma kalau ini sudah menjadi keputusan bersama, menjadi ijma, itu harus dipatuhi. Karena di situ atiullah wa atiul amr, kita harus mengikuti perintah-perintah Allah dan perintah-perintah ulil amri, yaitu pemerintah. Jadi kalau sudah menjadi keputusan, yaitu ijma namanya. Kalau menjadi ijtihadul fardi itu boleh. Nah, maka di sini ada ijma'ul fardi wa ijma'ul jama'i kan. Jadi kalaupun nanti kamu ingin berbeda, ya sudah untuk kamu sendiri. Jangan difatwakan. Kalau difatwakan itu salah. Maka di dalam agama, dalam usul fikih itu kan ada al-ijtihad la yang kudu bil ijtihad. Ijtihad satu orang itu tidak bisa menghapus ijtihadnya orang lain. Demikian juga orang yang ijtihad dia mendapatkan satu pahala kalau salah. Kalau benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Nah, itu adalah kelonggaran yang diberikan agama terkait dengan perbedaan. Nah, bagaimana Pak kalau terkait dengan radikalisme, apakah itu rahmat? Ya rahmat. Bagi saya rahmat tidak masalah kalau memang dia itu sebagai pengingat menjaga gerbang agama. Tetapi yang terjadi mereka itu yang mengkafirkan terhadap temannya sendiri kan begitu. Yang mengkafirkan itulah yang salah. Itu. Jadi apapun perbedaan monggo, yang penting apa? Jangan mengkafirkan, jangan menyesatkan ya, bahwa ideologi kamu itu salah, kamu masuk neraka, itu yang salah justru kan. Jadi bagaimana kalau radikal? Ya monggo, yang penting masih dalam koridor dia tidak melanggar terhadap Quran dan Sunnah atau moral etik yang ada dalam maqasidus syariah yang dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuma permasalahan di sini adalah bahwa keagamaan itu tidak bisa terlepas dengan aspek ekonomi. Agama itu tidak bisa terlepas aspek ideologi, aspek
politik gitu ya. Jadi karena politiknya kan itu tetap ada di situ. Mengapa terjadi perbedaan dan perang antara Ali dan Muawiyah? Karena di situ ada faktor-faktor politik yang memang tidak bisa dihindari. Gitu. Nah, terjadinya umat Islam ini berpecah belah itu kan karena juga terjadi politik. Maka kalau kita ingin ikhtilafu umat itu rahmat, ya kita murni agama. Jadi kamu berbeda ini, ya tidak masalah coba. Tapi tetap dicari, iya sak bener. Nah, menurut ijma ulama bagaimana? Nah itu harus bisa menerima. Yang salah itu adalah yang pokoknya harus begini. Pokoknya lah itu yang salah. Ya, jadi menurut saya tidak masalah mau kamu itu ideologi apapun. Yang penting tidak saling mengkafirkan, yang penting saling tidak memojokkan, saling menghormati terhadap pendapat dan perilaku masing-masing. Maka ikhtilafu umati rahmatun di sini. Dan itu ada. Gitu. Itu ya, Mas. Ya, Pak. Terima kasih. Dari Bapak Amin Farid. Untuk teman-teman, sementara pertanyaan belum ada lagi. Berarti kita sudahkan acara webinar kali ini. Terima kasih untuk Bapak Amin Farid dan Prof. Ervan Zubair yang telah menyempatkan waktunya mengikuti webinar kali ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang berpartisipasi memberikan pertanyaan. Ada yang dari Padang, dari UNES, dari UIN sendiri. Untuk pemenang kuis, pemenang giveaway itu saya putuskan dari Mas Riza Azizi dan Mbak Novita Ramania dari PGMI. Mas Riza Azizi yang dari Universitas Putra Padang dan Novita Ramania nanti bisa menghubungi panitia agar bisa dikirim hadiahnya seperti itu. Terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman jangan pada keluar dulu dari grup WA, nanti biar sertifikat link sertifikat bisa dikirim di grup WA seperti itu ya. Terima kasih.